Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Kita telah merangkum episode 1 dan 2. Untuk kamu yang belum nonton episode sebelumnya ya, nonton dulu lah. Basreng anjim. Klik link di deskripsi atau tanda seru di pojok kanan atas. Matur nuhun sadayana. Di episode ketiga kali ini kita akan melihat game meninggoy-meninggoyan yang kedua setelah sebelumnya sempat tertunda karena peserta pada pulang kampung walau belum lebaran. Dan juga kita akan diperlihatkan si Pak Polisi atau sebut aja dia Satpol Junho lah ya, yang menyusup sebagai panitia game. Mau ngapain si Satpol Junho kesini? Game bocil macam apa lagi yang mau diubah jadi game psikopat? Mari kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Cerita dimulai menampilkan Satpol Junho sedang ngikutin mobil yang ngangkut Om Gi-hun jam 2.34 dini hari. Pas nyampe di pelabuhan Mojin yang O-nya 2, si Satpol ngumpet di bawah mobil. Tepos dah tuh pantat. Pas udah nyampe di dalam kapal, si Satpol nyamar jadi peserta yang lagi bobok cantik dalam mobil. Panitia yang lagi ngebarcode peserta kayak Mbak Indomaret yang lagi barcode barang malah ditampol mirip kayak Satpol yang... Sudahlah. Ada mobil goyang guys, mobil goyang. Tapi isinya bukan pasangan yang lagi ese-ese. Si Satpol nyamar jadi panitia topeng bulat. FYI, for your information, simbol yang ada di topeng panitia itu menunjukkan tingkatan jabatan panitia. Mulai dari yang tertinggi sampai terendah itu kotak segitiga bulat. Bukan bulat kanan, kiri kotak segitiga atas. Itu macet polisi baik di GTA PS2 ya guys ya. Singkat cerita, mereka nyampe di pulau terpencil. Peserta dibawa pakai mobil lalu diganti pakaiannya jadi pakaian seragam anak SD. Si Mbak Sambiak yang masih pura-pura kena bius bukannya teriak, Jangan nodai tubuhku mas. si Mbak malah nyelundupin pisau lipat. Total peserta yang kembali adalah 187 dari 201 peserta. Berarti peserta yang kagak balik cuma 14 biji dan yang tereliminasi jadi 269 biji. Artinya total duit hadiah yang terkumpul adalah 26,9 miliar won. Udah bisa nikah coret bolak-balik 3.200 kali ya guys ya. Om Gi-hun mulai membentuk geng dengan kakek Ilnam, Sangwoo, dan Abdul. Begitu pula sama peserta yang lainnya. Niatnya sih untuk meminimalisir resiko meninggoy, tapi kalau malaikat Israel udah nyamperin ya mau gimana lagi ya guys ya. Mereka makan sambil ngebicarain game masa kecil apa lagi yang akan dimainkan di game kedua lalu dilanjut bobo malam. Gak mau kalah, panitia juga mau dong ikutan makan dan bobo. Pas lagi buka kunci kamar, si Satpol Junho dilirik curiga bukan lirikan menggoda sama tetangga kamarnya. Di dalam kamar tertulis beberapa peraturan buat panitia topeng bulat. Nih peraturannya. Hah? Gak ngerti sob? Makanya belajar bahasa Korea. Oke, biar Mimin yang udah baca subtitle yang artiin. 1. Selalu pakai topeng saat di luar ruangan. 2. Dilarang bicara tanpa izin. 3. Dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Gimana? Mimin pintar kan? Baca subtitle. Sebelum bobo, si Satpol Junho makan sambil buka topeng. Ia membelakangi kamera CCTV biar gak ketahuan sama panitia yang lagi monitoring. Di sisi lain, Minyo sama Mbak Sebyok izin ke kamar mandi. Bukannya buang hajat, si Minyo malah ngumpuk-ngumpuk dalemannya yang isinya udut sama korek. Lagi asik-asik ngudut, si Mbak Sebyok datang ngeluarin pisau lipat. Ternyata Mbak Sebyok mau buka ventilasi untuk ngintip persiapan game kedua. Minyo ngebantuin karena ia dijanjiin bakal dikasih tahu apa yang Mbak Sebyok lihat. Digorong-gorong, Mbak Sebyok melihat panitia yang sedang melarutkan gula, sementara Minyo sedang mengulur waktu.
시간입니다. 잠깐만 있어봐. 그대로 있어. 나. 아니야? 어? 야, 플레이 좀 해야겠어. Mereka kembali dengan Minyo yang terus menanyakan apa yang dilihat Mbak Saebyok, tapi Mbak Saebyok akan menceritakannya besok. Hal itu didengar oleh Sangwoo yang lagi begadang anfaedah. Keesokan harinya, Satpol Junho bangun bersiap selama 10 menit untuk melakukan perhitungan jumlah staf panitia. 10 menit habis dan mereka berbaris di depan pintu ruangan. Masih aja nih tetangga Satpol Junho ngelirik curiga. Untung kagak ada emak-emak jadi kagak nyanyi lagu, bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga teo. Di sisi lain, peserta sarapan roti dan susu putih. Pas lagi sarapan, Sangwoo ngelirik Mbak Saebyok karena penasaran dengan percakapan yang didengar semalam. Byongki meraba roti yang ia makan. Ternyata terdapat sebiji kertas yang berisi informasi game kedua. Bel berbunyi, tanda game kedua akan dimulai. Panitia dan peserta melakukan persiapan game. Di tengah jalan, Sangwoo menghampiri Mbak Saebyok menanyakan apa yang ia lihat semalam. Bukan nanyain nomor WhatsApp lo ya. Ia mengetahui jika Mbak Saebyok merupakan pembelot Korea Utara, jadi Mbak Saebyok pasti tidak tahu game masa kecil yang ada di Korea Selatan. Sangwoo mengiming-imingi akan memberitahu tebakan game kedua dari informasi yang dilihat oleh Mbak Saebyok. Di ruangan game kedua, peserta disuruh memilih dan berbaris di salah satu simbol yang tersedia. Ada bulat, segitiga, bintang, dan payung. Sangwoo yang mendapat bocoran dari Mbak Saebyok teringat dengan kenangan gulali masa kecil. Bukannya ngasih tahu ke geng kapak yang ia buat, tapi malah nyembunyiin dan nyuruh mereka untuk memilih bentuk yang berbeda. Licik nih om-om mata duitan. Byongki dan Sangwoo yang tahu game gulali memilih simbol yang paling mudah yaitu segitiga. Abdul lingkaran, kakek Ilna bintang, dan Om Gi-hun yang gak tahu apa-apa milih simbol yang paling rumit yaitu payung. Sementara Mbak Saebyok ngikutin apa yang dipilih Sangwoo yaitu segitiga. Peserta mengambil benda sesuai simbol pilihannya dan ketika dibuka benar saja isinya gulali plus jarum. Peserta disuruh untuk memotong bentuk gulali menjadi simbol yang mereka pilih dengan jarum yang tersedia dalam waktu 10 menit. Sontak Om Gi-hun bilang, game pun dimulai. Untuk peserta yang keluar jalur, Keluar bebek. Minyo sambil ngumpet memanaskan jarum dengan koreknya agar lebih mudah memisahkan bentuk gulali. Tersisa 6 menit saudara-saudara, kita lihat Deokso terus berjuang walau sambil panik mendengar pistol yang terus ditembakkan panitia. Dan di sisi lain, Bung Byongki berhasil menyelesaikan simbol segitiganya disusul oleh Mbak Saebyok. Pertandingan terus berlangsung, Bung. Abdul dengan simbol lingkarannya juga berhasil, saudara-saudara, disusul oleh beberapa peserta lainnya, baik yang berhasil ataupun yang meninggoy. Bentar guys, iklan dulu. Satpol Junho semakin dicurigai. Ia berada di lapangan sekarang, padahal tugasnya adalah mengangkut pemain yang gugur. Satpol Junho disuruh menghampiri si panitia topeng kotak setelah game kedua selesai. Di sisi lain, peserta yang lolos pergi menuju kamar, tapi Byongki malah disuruh panitia ke jalur yang berbeda. Udah guys, iklannya. Kita lihat, Bung, waktu tersisa 3 menit, Om Gi-hun keringetan karena masih memiliki banyak bagian yang harus dipisahkan. Tapi dengan kering kacang menetes ke atas gulali, Om Gi-hun dapat ide untuk menjilati gulali agar lebih mudah memisahkan simbol. Kita lihat saudara-saudara, di sisi lain Minyo telah selesai memisahkan simbol berkat korek yang dimilikinya. Ia menjatuhkan korek ke Deokso saat keluar ruangan. Apakah ini yang dinamakan chinlock, saudara-saudara? Waktu tersisa 1 menit, Bung. Om Gi-hun masih aja ngejilat gulali. Peserta yang melihat aksi aneh Om Gi-hun malah ikut ngejilat saudara-saudara. Inilah yang dinamakan aksi jilat-jilatan berjamaah, tapi bukan penjilat kayak saingan kamu di kantor kalau lagi di depan bos. Ups. Tersisa 30 detik, Bung. Deokso berhasil berkat korek chinlock yang dimilikinya disusul oleh kaki Ilnam. Tinggal 10 detik, Bung. Kita lihat. Om Gi-hun berhasil dan untuk peserta yang gagal, bye-bye.
Salah satu peserta yang gagal malah nusuk mata panitia pakai jarum. Ia mengambil pistol dan menyandra si panitia topeng kotak. Frontman yang melihat datang menghampiri ruangan. Si peserta menyuruh panitia membuka topeng simbol kotak yang dimilikinya. Saat topeng sudah dibuka, si peserta malah bunuh diri karena tak tega melihat panitia yang jauh lebih muda. Tapi si panitia muda ini malah ditembak oleh frontman karena melanggar aturan melepaskan topeng selain di dalam kamar. Saat frontman keluar ruangan, Satpol Junho mengambil topeng kotak dari panitia yang sudah meninggoy karena topeng simbol kotak punya pangkat yang paling tinggi. Dan episode ketiga berakhir. Apa yang akan dilakukan Satpol satu ini dengan topeng simbol kotak tersebut? Game bocil macam apa lagi yang bakal dijadiin game psikopat? Saksikan di episode selanjutnya. Stay tune terus di channel Sebiji Film. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Untuk yang mau download filmnya silahkan mampir ke fanpage Facebook Sebiji Film. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tersenyum. Bye-bye.